Oke, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah join. Malam ini kita mau belajar tentang namanya trading psikologi atau psikologi trading bahasa Indonesianya. Ya, psikologi trading ini adalah salah satu komponen yang penting, ya, komponen penting yang mesti kalian kuasai, ya, karena ini berhubungan dengan emosi, ya. Nah, dari emosi ini kalian harus bisa kenali dulu, kalian itu tipenya tipe apa, ya. Apakah kalian tipenya orang yang butuh adrenalin atau kalian orangnya yang tipenya agak-agak santai, ya, karena itu akan mempengaruhi uh, trading kalian, ya, itu akan mempengaruhi trading kalian, ya. Jadi kalau misalnya kalian tipenya adrenalin, itu berarti kalian cocoknya dengan yang namanya scalping, ya, scalping. Tapi kalau kalian tipenya agak santai, kalau kalian masuk ke scalping biasanya akan nyangkut, kayak saya. Saya tipenya agak santai. Ya, disuruh scalping pasti nyangkut. Kenapa? Karena emosinya beda tipenya. Ya, tipenya itu beda. Makanya kalian harus kenali dulu nih. Kalian ini tipenya yang mana? Ya. Terus, next, apa sih psikologi trading atau trading psikologi? Ya, seperti yang tadi saya bilang, psikologi trading itu adalah keadaan atau merupakan keadaan mental seorang trader atau kita ketika menjalankan trading plan. Ya, trading plan ataupun strategi trading yang berpengaruh terhadap kesuksesan dari hasil tradingnya. Ya, jadi ini salah satu komponen paling penting dan tingkat keberhasilannya itu bisa 50 sampai 60%. Ya, makanya kalian kenali dulu. Ya, jadi kalau kalian tidak bisa mengendalikan mental kalian, ini biasanya akan selalu loss. Ya, terus, psikologi trading secara umum diartikan sebagai kemampuan kita atau investor atau trader, ya, dalam mengelola, catat ya ini ya, dalam mengelola atau mengontrol emosinya, ya, ketika trading, ya, terutama saat menghadapi pergerakan harga yang fluktuatif, yang volatile, naik turun gitu ya. Itu penting. Makanya tadi saya bilang di awal, kenali dulu emosi kalian. Kalian itu lebih cocoknya di mana? Kalau kalian cocoknya, kalau emosi kalian tipenya yang butuh adrenalin, berarti kalian cocoknya di scalping. Tapi kalau misalnya kalian tipenya yang agak-agak santai, yang biasanya main aman, berarti kalian mainnya ke intraday atau swing. Gitu. Ya, makanya kalian harus kenali dulu nih. Karena kalau misalnya nanti kalian kalian butuh adrenalin, tapi kalian mainnya di intraday, biasanya orangnya nggak sabaran. Gitu loh. Ih, lama bener sih ini jalannya. Saham yang lain udah pada terbang-terbangan. Kenapa punya gua kagak kagak terbang-terbang ya? Pasti begitu. Ya, makanya kalian kenali dulu. Nah, psikologi trading ya itu diperkirakan itu kontribusi dapat berkontribusi sebanyak 60% dari kesuksesan kita. Makanya tadi saya bilang di awal, psikologi trading itu emosi itu penting. Kenali dulu emosi kalian. Ya, itu kesuksesannya minimal itu 50 sampai 60%. Ya, itu 50 sampai 60%. Itu jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor lainnya. Ya, kalau kalian pakai technical analysis, itu tingkat keberhasilannya biasanya cuma sampai 10%. Ya.
Money management tingkat keberhasilannya itu bisa sampai dengan 30%. Makanya kalian mesti kenali dulu. Ya, kenali dulu. Jangan sampai emosi kalian terbalik. Kalian tipenya adrenalin tapi kalian mainnya intraday. Ya, pasti kaliannya kesel. Ya, gitu lah. Oke? Ya, jadi kalian harus kuasai dulu nih psikologi trading kalian. Apalagi kalau ketika kalian menghadapi yang namanya marketnya merah. Merah, kalau merahnya 0,1 sampai 0,5 itu masih oke. Tapi kalau misalnya sudah 1%, 2%, ya, pernah kejadian kan 2% ya, itu biasanya kita akan uring-uringan. Kalau kalian sudah ketemu kayak begitu, stop. Artinya marketnya itu sudah tidak mendukung, buat apa kalian trading? Stop aja dulu. Sampai marketnya kondusif, baru kalian main lagi. Nggak ada salahnya kok kalian stop. Ya, kalian tidak dituntut harus trading setiap jam. Gitu loh. Tidak dituntut harus trading setiap menit. Nggak. Artinya di mana kalian mau stop, silakan stop. Di mana kalian mau jalan, silakan kalian jalan. Artinya kalian harus bisa mengontrol. Ya, karena itu adalah bagian dari emosi. Ya, kalau kalian lagi jenuh, ya udah nggak usah trading. Gitu loh. Ambil waktu buat sendiri, ya, me time. Kalian mau ngapain, mau jalan-jalan, mau nonton, mau makan, silakan. Tapi yang penting stop. Kalau kalian sudah balik lagi moodnya, artinya emosi kalian sudah bagus lagi untuk trading, bisa kalian mulai lagi. Ya, makanya kenali dulu. Kalau kalian sudah kenal, biasanya kalian lebih santai. Ya, kalian tahu kapan harus kalian stop, kapan kalian harus mulai. Ya, oke. Nah, kalau kita ya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi di tengah-tengah market ya pergerakan pasar yang cenderung volatil ya itu biasanya akan menyebabkan tiga ya ini akibatnya kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita ya pertama satu kita kehilangan kesempatan untuk trading ya. Jadi kalau misalnya tipenya gini kalau misalnya kalian udah niatnya mau scalping misalnya niatnya scalping terus tiba-tiba kalian malah loss contohnya kayak PSDN PSDN tadi ya langsung dibanting misalnya dari 150 terus turun terus sampai 130 berapa tadi closingannya PSDN 137 ya kalau nggak salah ya. Nah ketika kalian sudah merasa mood kalian nggak bagus ya kalian sudah kehilangan yang namanya kesempatan untuk trading lagi padahal di market itu bisa 200-300 emiten itu pasti ada aja yang naik gitu loh. Jadi jangan terpaku dengan satu emiten ya. Di apa namanya? Di market itu biasanya rata-rata ya, rata-rata dalam satu hari itu ada sekitar 600 sampai 650 emiten yang dimainkan ya antara 600 sampai 650 kalau itu rata-ratanya ya. Jadi kalau misalnya kalian terfokus dengan satu emiten, sedangkan emiten itu tidak menghasilkan cuan untuk kalian, tapi kalian masih tetap pegang, itu berarti kalian konyol. Sudah tahu bahwa dia akan turun, tapi tetap kalian pegang. Ya, sudah tahu kalian loss, kalian masih tetap pegang. Artinya kalian sudah kehilangan kesempatan untuk trading dengan emiten yang lain.
Ya. Artinya kalau memang harus udah loss, ya udah loss. Gitu loh. Artinya kalian sudah salah strategi. Gitu loh. Kenapa kalian harus cut loss? Ya untuk mengontrol emosi ini, mengontrol emosi. Karena megang loss lama-lama itu pasti akan pengaruhnya ke emosi kalian. Ya, begitu kalian mau trading lagi, kalian lihat, wah ini gue pernah loss, gue masih ada emiten yang lossnya 20%. Udah seminggu lossnya 20%. Pasti kalian akan kepikirannya begitu. Ya, makanya eh, kontrol emosi kalian. Kalau memang sudah harus stop, stop. Jangan dilanjutin lagi sampai mood kalian baik lagi. Ya, karena psikologi trading itu akan nyambung ke yang namanya trading plan. Ya, psikologi yang baik itu didukung dengan yang namanya trading plan. Kalau kalian psikologinya bagus, tapi kalian tidak punya trading plan, kalian mau masuk satu emiten tapi kalian tidak punya trading plan, hancur kalian. Contohnya kayak STRK. STRK tanggal 14 itu saya udah bilang, hati-hati ya. STRK ini sudah terlalu tinggi. Saya udah kasih warning. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya hari ini ARB balik lagi ke 260. Artinya kalian harus punya trading plan. Ya, kalau kalian tidak bisa mengontrol emosi kalian, kalian pasti akan menyimpang dari yang namanya trading plan kalian. Jangan pernah masuk ke suatu emiten kalau kalian tidak pernah atau kalian tidak punya yang namanya trading plan. Kalian harus punya itu. Itu wajib. Ya, itu wajib. Artinya kalian harus tahu posisi kalian take profit di berapa, posisi cut loss kalian berapa, posisi entry kalian di berapa. Ya, kalian harus tahu. Karena kalau kalian tidak punya trading plan, ini sama aja orang buta nuntun orang buta. Gitu loh. Ya, secara emosi kalian bagus, tapi kalau kalian tidak punya trading plan, yaitu pasti hancur, berantakan. Ya kan? Berharap si STRK naik lagi nih, bisa jebolin 500. Akhirnya apa? Hancur. Dalam 3 hari dia turun berapa ya? 40 persenan ya? 40% lebih ya? Hampir 50% ya dalam 3 hari ya. 15, 16, 17. Hari ini terakhir. Hari ini malah lebih dalam ARB. Ya. Jadi antara emosi dengan apa? Antara psikologi trading dengan trading plan itu saling berhubungan. Kalian tidak bisa memisahkan antara psikologi dengan trading plan. Karena itu satu kesatuan. Ya, ketika kalian sudah punya trading plan, itu secara emosi kalian sudah siap. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian mengeksekusi trading plan kalian. Kalau sudah waktunya take profit, take profit. Kalau sudah waktunya cut loss, kalian cut loss. Ya, karena itu untuk menjaga emosi kalian. Kalau kalian tidak bisa menjaga emosi kalian, pasti kalian akan menyimpang. Artinya sudah waktunya cut loss 10%, karena kalian emosi kalian lagi nggak bagus waktu itu ya, akhirnya dibiarin. Bukannya naik malah tambah dalam. Ya, oke. Nah, yang ketiga ini yang paling bahaya. Ini yang ketiga yang paling bahaya. Namanya revenge. Artinya balas dendam. Ya, balas dendam ini dalam maksud gini. Misalnya contoh kita ambil STRK lagi hari ini. Saya misalnya masuk STRK di 350. Saya masuk.
terus tiba-tiba dia ARB hari ini, terpaksa saya harus cut loss. Ya, kalau kalian emosinya tidak terkontrol, kalian tidak punya psikologi trading yang baik, biasanya kalian akan melakukan yang namanya revenge trading. Revenge trading itu gini maksudnya. Oke, gue pernah loss di STRK waktu itu 25%. Artinya gue harus balikin modal gue sebesar 25%. Profit gue harus menutupi loss yang kemarin 25%. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Makanya jangan sampai kalian melakukan yang namanya revenge trading. Biasanya orang-orang yang melakukan revenge trading itu biasanya loss-nya pasti akan lebih banyak. Saya yakin, karena saya pernah ngalamin. Ya, saya pernah ngalamin. Kenapa kalian bisa melakukan revenge trading? Karena kalian menyimpang dari trading plan kalian. Kenapa kalian menyimpang dari trading plan kalian? Karena kalian tidak bisa mengontrol yang namanya emosi. Makanya ini saling berkaitan. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Ya, jadi antara emosi kalian dengan trading plan itu satu kesatuan. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya saya selalu ingatkan kalian, kalau memang sudah waktunya jual, kalian harus jual. Ya, kalau memang sudah waktunya harus cut loss, karena itu loss, kalian harus cut loss. Jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan ditunda-tunda. Kalau kalian tunda-tunda, kalian sudah melakukan yang nomor 2 ini. Itu bahaya. Kalau kalian sudah melakukan ini, biasanya kalian akan menyimpan memori. Gue pernah loss di emiten A, gue harus balas dendam. Gue harus masuk lagi, gue harus cuan. Dan itu biasanya kalian akan lossnya lebih banyak. Ya, ada yang mau tanya sampai sini? Ya, ya. Psikologi trading ini penting. Apalagi menghadapi market yang minusnya 1%, ya 0,7% minusnya, di atas setengah aja kalian biasanya udah agak susah. Makanya saya lebih banyak santai. Ya, saya akan cek dulu. Oh, ini downtrend, nggak cocok, saya nggak masuk. Gitu loh. Oh, ini ada kemungkinan dia akan naik, baru saya masuk. Gitu loh. Ya, dan itu juga saya nggak masuk semua. Dari sekian banyak yang saya sebutin waktu terabar itu, saya nggak masuk semua. Gitu loh. Ada yang mau tanya sampai sini teman-teman? Ya, kalau ya ada yang mau tanya, siapa tuh? Nggak ada ya. Kalau kalian tidak tanya, sekarang saya masuk ke yang namanya fungsi dari psikologi trading. Apa sih fungsinya? Ya, jadi kalian pasti akan merasakan yang namanya keuntungan dari psikologi trading itu. Ya, jadi bagi seorang trader, kalau kalian menerapkan psikologi trading, pasti saya yakin 100% kalian merasakan beberapa keuntungan ini. Ya, salah satu ya gini, saya bacain dulu ya. Bagi seorang trader yang belum mengetahui fungsi psikologi trading, kalian bisa lihat poin di bawah ini. Biasanya kalau kalian sudah secara emosi kalian sudah terkontrol, biasanya kalian akan menghasilkan profit yang maksimal. Ya, biasanya kalian akan menghasilkan profit atau hasil yang maksimal dari satu transaksi. Itu biasanya.
ya. Yang kedua, yang kalian keuntungannya ya, itu kalian belajar belajar mengontrol diri. Ya. Terus belajar yang namanya disiplin. Ya. Artinya dengan menerapkan psikologi trading, kalian belajar mengontrol diri, juga belajar disiplin. Mengontrol diri ini maksudnya kalau sudah profit, kalian memang udah waktunya cuan, kalian mau TP, TP. Sudah kena di trading plan kalian, TP. Ya. Kalau cut loss, harus cut loss, ya cut loss. Itu disiplin. Ya. Usahakan jangan sampai kalian menyimpang dari trading plan kalian. Ya. Usahakan selalu patuh, selalu disiplin dengan trading plan kalian. Ya. Yang ketiga, ya, kalian kalau karena kalian sudah disiplin, biasanya kalian akan memiliki yang namanya manajemen modal. Artinya manajemen modal ini dia berhubungan dengan yang namanya money management. Ya. Ini berhubungan dengan money management. Ya, dengan adanya emosi trading yang stabil, nantinya akan berpengaruh pada manajemen modal kalian. Jadi emosi yang terburu-buru akan membuat manajemen uang kalian berantakan. Ya, karena apa? Karena biasanya akan berpikir tunggu, saya salah ketik nih. Ya, karena biasanya kalian tanpa berpikir panjang. Ya, biasanya kalian akan tanpa berpikir panjang, kalian langsung mengeksekusi. Kalau kalian tidak punya emosi. Ya, kalau eksekusinya kecil, oke. Kadang-kadang kita eksekusinya itu disertai dengan yang namanya revenge trading. Hari ini gue loss 100.000, artinya gue harus bisa cuan 100.000. Itu namanya revenge trading. Jadi hati-hati, kalau kalian tidak punya emosi, itu biasanya kita tanpa pikir panjang kita pasti akan langsung eksekusi. Kita lihat emiten ini lari, kita langsung eksekusi. Ya, di sini loss, terus ada lagi satu yang lari, kita kejar lagi. Kita langsung eksekusi. Gitu lah. Ya. Jadi ini beberapa keuntungannya kalau kalian bisa menguasai atau menerapkan yang namanya psikologi kalian. Ya, biasanya kalian emosinya hasilnya biasanya pasti akan lebih optimal. Ya, terus biasanya kalian akan lebih disiplin. Gitulah. Oke. Next. Kalau kalian sudah tahu fungsinya, beberapa keuntungannya, ya, biasanya ini adalah siklus seorang trader atau yang biasa kita jalanin lah tiap hari ya. Pada saat kita masuk biasanya kita optimis. Ya, optimis. Oh, kita optimis bakalan naik. Bagus nih. Oh, ini emitennya bagus nih. Terus naik. Wah, udah cuan 10% misalnya. Ya. Karena kita tidak bisa mengontrol emosi, tidak menjalankan disiplin kita, ya. Pada saat harganya dibanting, contohnya kayak STRK tadi, kita mulai masuk fase turun. Gelisah, tolak, takut, putus asa, panik. Udah minus 40% kita panik. 50% kita pasrah. Udah nggak tahu mesti berbuat apa. Benar?
Bener nggak kayak gitu? Benar. Beneran? Iya. Kalau misalnya 5%, oke lah, ini masih 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 ada cuan lah. Dari 10% jadi turun 5%, oke lah. Terus turun lagi, jadi tinggal sisa 2%. Duh, gimana nih? Ya, jual jangan, jual jangan, jual jangan. Terus turun lagi, jadi BEP. Wah, masih kita ragu-ragu. Takut, takut mau jual, nanti naik. Nggak dijual, gimana? Nggak ada untung. Jadi kita takut. Begitu minus, kita langsung putus asa. Ya, minus 5%. Waduh, kapan nih naiknya nih ya? Minus 10%. Waduh, udah panik kita. Harusnya kemarin gua cuan tuh. Gua udah cuan 10%, sekarang jadi minus 10% gua. Aduh, gimana ya? Gitu. 20%, 30%, akhirnya apa? Kita depresi. Lihat minus kita banyak, ya. Kalau bisa langsung naik, bagus. Langsung masuk ke hope lagi, ke harapan. Tapi kalau misalnya kalian disuruh nunggu, model kayak Asa, udah digocap, ayo, mau gimana kalian? Kayak BSPK, gocap, ya kan? Pasrah Terus om, udah kayak asa. udah depresi om, mau gimana lagi om? Mau diapain? Ah, ya kan? Udah pasrah kan? Udah depresi kita kan? Mau dijual kagak bisa, Minus minusnya udah 70%. banyak, minusnya 70%. Ya udah kita mau apa? Depresi. Kalau Biar, dipikirin, akhirnya apa? Depresi kita, iya, ya ngena kan? mental. Kena mental. Makanya trading plan itu penting. Ya, kalau udah waktunya jual, jual. Apapun yang terjadi, apakah dia mau naik lagi, kayak terserah. Kalau Kalau misalnya di dia turun, ya om, kalau dikunci terus gitu gimana om? nggak bisa om. Itu udah nggak bisa, udah hopeless itu. Udah pasrah. Iya kayak asa itu udah udah. Itu kalau udah kayak ketemu kayak gitu udah hopeless. Makanya kalau memang udah waktunya jual, jual. Kalau dia mau naik lagi terserah. Yang penting kalian sudah profit. Kalau dibanting, kalian selamat. Ya, jadi kalau memang sudah waktunya jual, jual. Saya selalu tekankan jual. Jangan ditunda-tunda. Kalian mau cuan 2%, 3% terserah. Sesuaikan dengan trading plan kalian. Ya, setelah depresi 2 tahun, 3 tahun, nggak bergerak sahamnya, digocap terus tiba-tiba naik 51. Wah, ada hope nih. Ya kan? Muncul lagi hope. Naik lagi. Wah, misalnya ke berapa? 60. Wah, asik. Gua udah bisa BEP nih. Misalnya kan gitu ya. BEP nih. Nah, terus setelah setelah cuan balik lagi ke sini. Itu akan selalu terulang kok. Fase ini akan selalu terulang. Siklus ini akan selalu terulang. Iya betul, Moy. Betul kan? Betul, saya ngalamin. Ngalamin kan? Saya juga ngalamin dan makanya saya tahu. Iya. Makanya saya sharing. Artinya kalian harus kuasai loh emosi kalian. Jangan tunda-tunda. Entah dia mau naik lagi, itu urusan belakangan. Kalian masih bisa cuan di tempat lain atau cuan lagi di tempat yang sama. Gitu loh. Kalau sudah kena trading plan kalian, kalian harus keluar. Udah, gitu aja. Kenapa? Karena ya tadi, supaya kalian tidak melakukan ini, nomor 3 ini. Revenge trading. Ya, oke. Kalau
Cuman loss sekali, oke, itu masih oke, saya masih bisa cari. 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah deh, males. Saya biasanya kalau udah minus gitu, marketnya merah, udah saya males. Ngapain saya trading? Biarin aja. Marketnya nggak mendukung, nggak usah dipaksain tradingnya. Ya, jadi kalian harus tahu ya siklus ini ya. Kalau sudah cuan, memang sudah waktunya jual-jual. Kalau persoalannya dia naik lagi atau enggak, ya terserah terserah dia lah. Yang penting kita udah cuan ya, gitu. Oke. Padahal waktu euforia, gua udah ingetin Tante Mariana jual. Gak dijual, Om. Ya, Apaan? ya. Nah, kebanyakan dari kita, kalian pasti ngalamin. Ya, kebanyakan dari kita itu kita lebih fokus dengan yang namanya money sama kebanyakan dari kita itu biasanya kita fokus mempelajari metode atau technical analysis daripada money management sama mind. Ya, kalian berpikir keras, ya kita berpikir keras, memeras otak dan tenaga demi mencari analisis yang sempurna. Catat nih omongan saya. Di dunia ini tidak ada technical analisis yang sempurna. Ya, pasti ada salahnya. Ya, salah nggak kalian mempelajari technical analysis atau TA? Nggak salah. Mempelajari FA, analisis fundamental, salah nggak? Enggak. Ya kan? Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kalian tidak bisa menguasai emosi kalian. Itu salah. Ya. Kebanyakan dari kita, terutama trader-trader pemula, ya yang baru terjun 2 tahun, 3 tahun, itu biasanya akan begini, dia bentuk piramidnya. Mainnya di atas kecil, money-nya udah mulai oke, misalnya dia masuknya cuma 100 slot ya. Misalnya ya, di money manajemennya sudah bagus. Nah, biasanya metode ini yang mereka besarkan. Kenapa? Karena metode ini paling banyak. Kalian mau pakai metode apapun, itu ada. Nah, biasanya kalian pasti akan coba-coba. Coba yang satu ini, oh berhasil. Terus dengar lagi dari orang lain, kok pakai metode ini loh, metode B loh. Terus coba lagi, berhasil. Terus coba lagi metode C, D, F, G, terus begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kalian bingung sendiri. Metode mana yang cocok dengan saya? Gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kalian di sini kalian masukin nih semua nih A, B, C, D sampai Z. Kalian semua paham tentang technical analysis. Begitu kalian analisa, kalian pasti akan compare. Si A bilang naik, si B kok bilangnya turun ya? Gitu loh. Si C bilangnya naik. Pakai metode A naik, metode B kenapa bilangnya turun ya? Kalian pasti akan bingung jadinya. Makanya jangan terlalu banyak. Gitu loh. Kalian lebih baik belajar satu metode atau 2 metode ya technical analysis daripada kalian belajar banyak technical analysis. Cari mana yang paling cocok dengan kalian, kalian pakai terus itu. Saya yakin 1 tahun kalian praktekin, kalian pasti udah hafal di luar kepala. Oh, begitu lihat gambarnya, oh ini begini, dia akan turun di sini. Dia downtrend, tunggu di sini. Take profitnya di sini. Pasti kalian udah hafal di luar kepala.
Makanya jangan dirubah-rubah technical analysis itu. Ya. Ya. Jadi kebanyakan trader pemula itu bentuknya begini. Karena kenapa? Karena mereka biasanya lebih excited di technical analysis. Entah itu technical analysis atau fundamental analysis, biasanya mereka lebih concern di sini. Di metodenya. Dibandingkan dengan mind. Sedangkan kalau kalian lihat, ya kalian lihat model-modelnya kayak LHK, Warren Buffett, terus trader-trader profesional, ya mereka biasanya lebih calm, lebih tenang. Kenapa? Karena mereka mainnya itu lebih besar. Ya, kemudian dari money manajemennya biasanya lebih masuk fase kedua. Nah, biasanya metodenya itu mereka lebih kecil. Ya, kalian lihat kenapa si LHK itu Le Hong Keng itu bisa cuannya berkali-kali bisa gede. Mereka metodenya cuma satu. LHK itu cuma pakai fundamental, udah. Tapi kalau misalnya sahamnya nggak bergerak gimana? Ya biarin. Gitu loh. Kenapa? Karena kalian punya trading plan. Gitu loh. Kalau misalnya sahamnya nggak bergerak, berarti kalian akan mempengaruhi yang namanya mind kalian. Begitu sahamnya tidak bergerak, kalian sudah panik. Ini kapan bergeraknya sih? Kapan dinaikinnya sih? Gitu loh. Kalian sudah panik. Ya, ini biasanya kebanyakan di sini. Ya, kalian metodenya sudah bagus. Udah tahu nih titik entry-nya di sini. Tapi sahamnya nggak bergerak-gerak. Diem aja di situ. Naik pun cuma 1%, 2% turun lagi. 1%, 2% turun lagi. Akhirnya apa? Kalian gelisah sendiri. Gitu loh. Iya, kita gelisah sendiri jadinya. Jadi kepikiran. Ya. Jadi kalau bisa saya minta usahakan kalian kontrol pikiran kalian, kontrol emosi kalian, kendalikan. Ya. Saham tidak bergerak itu bukan berarti sahamnya nggak bagus. Ya. Bisa juga dia sedang diakumulasi. Ya. Lagi dikumpulin. Cuman masa pengumpulannya itu kan kadang kita nggak tahu. Bisa sebulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Gitu. Kita nggak tahu. Karena kita bukan market maker-nya. Ya. Jadi fokus kalian ya, fokus kalian itu di mind. Karena gini, emosi ini saya tidak bisa mengajari kalian ya. Yang bisa merubah emosi kalian, yang bisa memahami itu adalah diri kalian sendiri. Ya, catat. Saya tidak bisa merubah kalian, yang bisa merubah kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi pahami dulu diri kalian. Kalian ini tipenya apa? Tipenya scalping kah? Atau tipenya swing? Atau intraday? Kalau kalian sudah paham, ya mainnya emosi kalian sudah paham, baru kalian lari ke money management. Money management kalian sudah bisa kuasai, baru kalian masuk ke technical analysis atau ke fundamental. Kalian lihat-lihat, cari, mainnya kira-kira mana saham yang akan dinaikkan. Masuk dengan money management, udah duduk diem, tenang. Gitu loh. Mau saham apapun yang naik, ya udah biarin aja. Nggak usah dikejar. Fokuslah dengan apa yang kalian punya. Ya, fokus. Oke? Nih yang tadi saya bilang. Ya, padahal itu metode atau technical analysis atau financial analysis itu menyumbangnya itu kecil. Cuma 10%. Ya, kalau dia benar-benar paling berperan, itu harusnya orang-orang pintar
ya. Orang-orang pintar itu harusnya bisa loh cuan berkali-kali lipat, ya, lebih banyak dari kita, harusnya bisa. Cuman masalahnya banyak kok yang gagal gitu. Karena kenapa? Orang biasa juga bisa sukses kok. Yang transaksi di saham-saham itu banyak kok orang-orang biasa yang sukses, ya. Yang perlu kalian kuasai yaitu emosi kalian. Ketika saham itu tidak bergerak, udah diem dulu, jangan ngapa-ngapain. Lihat apakah dia tetap di situ atau memang trading plan kalian sudah tersentuh. Kalau sudah tersentuh ya mau nggak mau kalian harus lakukan sesuatu. Entah itu take profit atau cut loss. Kalian harus lakukan, harus disiplin. Ya, jadi seharusnya itu kalau kita pengen sukses, kalau kita ingin sukses, ya kita tidak melupakan faktor psikologi trading. Ini penting. Ya, jangan sampai lupa. Ya, karena kita banyak belajar itu dari sini. Ya, kita banyak belajar. Ya, cara melatihnya tadi yang saya bilang di awal, kalian harus buat yang namanya trading plan. Cari titik entry-nya di mana, titik exit-nya di mana, stop loss ya. Stop loss atau take profit-nya di mana, exit-nya. Cari. Kenapa? Ingat, saham itu bisnis. Cuman bisnisnya nggak kelihatan. Nggak ada barangnya. Barangnya disimpan sama kustodian KSEI. Kita nggak pegang barang fisiknya. Gitu. Makanya mindset kalian harus kalian rubah. Kalian terjun di dunia saham itu adalah bisnis. Jangan sampai bisnis kalian rugi. Ya, orang bisnis itu tidak ada yang mau rugi. Mindset kalian harus rubah. Ya. Kedua, kalian harus terapkan 3M. Yang tadi piramidnya ya, yang segitiga tadi, tapi bukan segitiga yang terbalik ya. Bukan yang besarnya di atas, tapi segitiga yang besarnya di bawah. Ya. Mind itu merujuk dari aspek psikologi, ya. Terus money itu dari money management, method dari technical analysis atau dari financial analysis. Ya. Terus pastikan semua metode dipakai adalah metode yang memiliki ilmu ilmiah, memiliki dasar ilmiah dan teruji. Jangan pakai metode yang namanya cocok logi. Ya, jangan pakai metode cocok logi. Saya nggak tahu deh pokoknya. Ya, saya juga bingung kenapa bisa keluar yang namanya metode bid over sama bandarmologi. Itu siapa yang pencetusnya juga saya bingung siapa gitu loh. Kalau kalian pakai bandarmologi, saya bingung. Memang bandar itu terfokus dengan satu sekuritas ya? Pastinya kan enggak. Gitu loh. Bagaimana kalian menganalisa bandarmologi? Saya juga bingung. Oh, si ini nih, asing nih. Biasanya bandarnya dari broker asing. Saya rasa enggak juga ya. Banyak kok bandar-bandar namanya market maker yang pakai sekuritas dalam negeri. Kalau market maker gitu, saya rasa juga banyak. Ya kan? Apalagi yang namanya yang kelola, oh itu apa namanya, fund manager, itu kan nggak mungkin dalam satu sekuritas. Pasti dipecah duitnya, karena dia megangnya duitnya kan itu triliunan. Ya, pasti dipecah. Ya,
Money itu dari manajemen modal atau money management ya. Terus yang psikologi tadi udah dibahas. Ya, jadi kalian harus terapkan 3M ini. Ya, lakukan tiap hari pasti kalian akan terbiasa. Yang ketiga dan ini yang terpenting, jalankan trading sesuai dengan rencana kalian. Ya, ini yang paling penting. Karena ini menyangkut disiplin. Ya, jadi sebentar, ini kayaknya udah terakhir. Ya, ini udah terakhir. Ya, saya sampai di sini. Ya, jadi kalian harus jalankan trading plan kalian. Jangan sampai trading plan kalian langgar. Ya, ingat trading plan ini berhubungan dengan yang namanya ini. Ya, kalian tentukan titik entry, kalian tentukan titik exit untuk take profit atau titik cut loss untuk minimalkan kerugian kalian. Kalian penting, ya, harus wajib. Jangan sampai enggak. Ketika kalian masuk suatu emiten, kalian harus tentukan 3 titik ini. Ya, kalau kalian sudah tentukan 3 titik ini, kalian tinggal eksekusi. Ya, kalian tinggal eksekusi. Ya, terus yang masalah yang ini saya rasa saya nggak perlu jelasin. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman mengenai psikologi trading? Ya, ada mau tanya? Ada? Ada nggak? Nggak ada mau tanya? Oke. Ya, Om Boy, siapa tuh? halo. Ya, Om. Gue mau tanya Om, Mm-mm. gimana cara kita bisa maksudnya mengidentifikasi tuh, maksudnya mengidentifikasi lebih awal tuh, misalnya kayak kita habis cut loss nih, terus berasa kayak, wah ini gue gimana cara tahu gue kalau revenge trading gitu, maksudnya sebelum kita kebawa suasana revenge trading itu kita bisa berhenti, itu gimana Om cara mengetahuinya gitu, lebih awal gitu. Om Steven tahu nggak gue pernah menghilang 1 minggu? Yang kapan hari itu? Yeah, Nah, itu gue lakukan untuk tidak melakukan yang namanya revenge trading. Biasanya revenge trading itu, gini, revenge trading itu biasanya akan kita lakukan kalau kita sudah loss banyak. oke. Kalau kalian sudah loss banyak, lebih baik kalian stop. Stop. Jangan lakukan apapun. Sampai pikiran kalian benar-benar balik lagi ke posisi awal, ke posisi nol ya. Baru bisa kalian trading. Ya. Mengembalikan Biasanya, mood ya, Om ya. ya, kalian harus balikan dulu mood kalian dulu. Iya, benar itu. Kalau kalian trading dengan kondisi kalut, dengan kondisi kacau, ya, artinya kalian sudah loss misalnya ya, kalian sudah hari ini misalnya kalian loss nih, terus besok kalian loss lagi, terus hari ketiga kalian trading loss lagi, hari keempat lebih baik kalian jangan trading, gitu loh. Lebih baik kalian stop. Gitu Om. Artinya Stop itu benar. kalau kalian Nggak, stop tuh berarti benar-benar nggak lihat market berarti. iya, sama sekali nggak lihat market Om. Biarin aja market berjalan, nanti kan berarti kan market udah berjalan 1 minggu kan berarti kan kita udah nggak ngikutin nih. Kita mulai lagi dari nol.
gitu loh. Kita refresh lagi biasanya kalau udah kayak begitu, kita refresh. Udah segar lagi Om. Oke, Om. Biasanya gitu. Yang biasa gue lakukan begitu Om. Kalau misalnya udah hari pertama loss, hari kedua loss, hari ketiga loss, hari keempat gue pasti stop. Betul. Artinya ada sesuatu yang salah dengan emosi gue. Kenapa tiap gue masuk dia turun, gue masuk lagi ini turun, masuk lagi turun, ya udah stop aja semua, gitu loh. Oke, gua Mbak. Nah, pengalaman ya tadi ya, bener gak? Iya, makanya saya mainnya kecil. Bener gak yang gue omongin? Betul kan? Benar sekali. Iya. Makanya kalian kalau tidak diomongin seperti sekarang ini, pasti kalian tidak sadar. Pasti nggak kepikiran. Gue juga pernah di posisi sampai nggak berani entry, Om. Iya, lebih baik begitu Om. Mendingan lu nggak usah entry apa-apa. Beneran. Tapi pantau, Om. Tapi pantau. Cuma nggak berani entry. Saya juga begitu. Ya udah. Saya lagi berapa hari ini Jangan begitu. entry aja, jangan eksekusi aja. Jangan eksekusi aja pokoknya. Kalau kalian eksekusi biasanya pasti akan loss lagi. Kalau saran saya, kalau ketika kalian loss terus, udah stop. Tutup laptopnya, udah kalian nonton kek, makan kek, jalan-jalan kek. Biar balik lagi moodnya. Gitu. Jadi usahakan trading itu dengan kondisi emosi yang bagus. Kalau kondisi emosi kalian tidak bagus, nah itu yang bahaya. Ya. Itu bahaya banget loh. Makanya begitu saham terbang-terbangan, gue mah cuek aja, biarin aja. Gue udah punya saham inceran kok. Gitu loh. Ya, ada lagi yang mau tanya? Thank you, Om. Nah, pokoknya kalau udah loss terus, mendingan lu stop Om. Stop. Kerjain yang lain kayak gitu loh. Beres-beres rumah kayak, atau ke bengkel, atau nonton ke bioskop, atau makan di mall, terserah. Tapi usahakan menjauh dari market. Gitu loh. Menjauh dari market. Kenapa? Kalau nanti kalau misalnya kalian lihat lagi, biasanya itu ada keinginan untuk trading lagi. Tapi jadi kepikiran Om, kalau tidur tuh loss banyak tuh tidur miring loh. Iya. Iya, gue Benar pernah itu, Pak. ngalamin kok. Enggak, emang gue pernah ngalamin. Tapi biasanya itu akan hilang dalam waktu 3 hari. Biasanya dalam waktu 3 hari kita udah nggak kepikiran lagi. Kalau gue ya, tapi kalau yang lain nggak tahu. Kalau gue biasanya hari pertama memang masih pikirin, kedua masih pikirin. Biasanya ketiga udah nggak terlalu. Itu. Apalagi kalau Jumat. Apalagi kalau Jumat. Ya. Kenapa Jumat? Kalau Jumat cuan bahagia tuh. Kalau Allah itu yang nggak enak. Nggak bisa malam mingguan ya. Iya. Kalau cuan mah senyum-senyum kalau- terus. Oke. Pernah saya pernah itu. Misalkan pagi cuan ya, Mbak. Pikir wah mau cuan lagi, no kan copet misalnya pagi dapat tuh 3,5 lah, 390.000. Wah,
kayaknya lagi bagus nih mau cuan lagi. Malah loss. Nah, itu. Iya, sering kayak Makanya gitu. emosinya. Dicukupkan. Kenapa begitu kita masuk entry kedua kita loss? Karena kita udah punya pikiran. Kenapa yang pertama cuan, kenapa yang kedua gua nggak bisa cuan? Karena kita udah terpengaruh dengan pikiran yang pertama. Dan pasti saya yakin ketika kalian entry yang kedua, kalian pasti tidak menyiapkan yang namanya trading plan. Main HK biasanya. Iya. Main HK, Beneran? lotnya digedein lah. Lotnya Nah, lebih yang kedua gede. double. Bener nggak yang saya bilang? Iya. Kenapa Tiba-tiba begitu? dibanting. Karena kalian udah kena mindsetnya, yang pertama gue trading gue cuan kok. Kenapa yang kedua gue nggak bisa cuan? Ya udah gue double dari 50 gue jadiin 100. Iya, waktu itu apa tuh buat saya? Pertama kan main Bener? beli 500 lot cuan nih. Wah, Terus masuk lagi pas 1000. masuk lagi 1000. Malah cut loss Nah, lebih banyak. makanya saya tidak pernah masuk di satu emiten yang sama. Kenapa? Saya takut kena mindset yang seperti itu. Itu lebih baik kalau udah cuan ya udah biarin dia mau terbang kemana terserah. Daripada emosi saya berantakan, gitu loh. Ya kan? Iya, betul. Betul kan? Betul. Ya, ngomongin saya ngalamin semua itu. Ngalamin kan? Iya. Semua rata-rata sih kalau yang baru terjun gitu kan, ataupun masuk ke trading gitu kan, pasti semuanya akan ngalamin Om. Ngalamin, makanya sebelum kalian ngalamin, kalian dengar dulu cerita orang lain. Karena Benar. psikologi trading ini kalian tidak pernah dijelaskan. Kalian pasti lebih banyak belajar yang namanya technical analysis. Iya. Yakin saya. Iya, makanya nih misalkan orang yang baru pertama kali tuh harus cari gurunya dulu gitu. Bagaimana Justru caranya kayak gitu. Justru yang pertama kalian harus Saya tahu mah itu ini. Saya baru enggak Om Moyo. Cuman dulunya itu swing, main santai. Oh gitu. Kalau saya dulu karena terpengaruh dari orang tua tuh jadi investor gitu kan, ngelihat pertama kali tuh teman-teman saya kok enak cuannya tuh cuan terus gitu loh. Sedangkan misalkan investor kan diem aja kayak gitu kan. Saya ada terpengaruh lah seperti itu. Dan loss itu, wah parah itu. Ya, makanya sebelum kalian terjun, kalian mau beli emiten, yang sering kali saya bilang kan, tentuin dulu kalian mau apa nih. Kalian mau buat swing apa mau buat scalping. Kalau scalping ya udah scalping. Entah itu loss 2%, 3%, kalian harus cut loss. Gitu loh. Oke. Ini Tapi di saya kondisi stop dulu ya. sekarang ini, menurut Om Wis, swing itu apa mesti bisa ya Om? Kadang kita Bisa. milih emiten ini bagus, tapi kadang-kadang lihat emiten yang lain terbangan, mental kita ini kayak tergoda gitu loh. Ya, kebanyakan begitu Om. Iya, kondisi Tapi market enggak gitu iya, sih. iya, memang kadang-kadang gitu. Tapi yang mau saya tekankan gini, tidak ada salahnya kalau kalian misalnya kalian tipenya swing lebih cocok main santai. Jangan sekali-sekali kalian main scalping. Pasti kalian boncos. Karena tipe orang swing atau yang tipe orang intraday itu biasanya lebih kalem Om. Dia lebih bisa mengontrol emosi dibandingkan dengan orang yang tipenya scalping. kalem kayak saya ya Om Moyo. Iya. Iya aja lah. Ya. Sebenarnya kan Sama ini Om, ya, eh
kalau sehari itu biasanya paling maksimal itu berapa emiten yang kita pantau biasanya? Kan kadang kalau in trading itu kan saham ini naik, kadang nggak sadar sampai 5 sampai 7 emiten kita mainin. Yang bisa menentukan itu cukup atau enggak diri kalian sendiri. Ya benar, diri kalian sendiri. Misalkan kalian Ya, targetnya nih, misalkan sehari 1 juta gitu kan. Ya udah 1 juta, kalau udah kelar 1 juta tutup laptop gitu kan. Makanya ya, misalkan saya nih, udah target harian, udah nyantai kayak gitu kan. Ya udah santai. ya. Iya, Kalau sama sih Om. kalau Cuman target kadang lihat harian mata lagi ya gatel udah lagi Pak. gitu. Nah, itu makanya nanti karena kalian terpengaruh, makanya biasanya kalian akan loss. Bener, Om. Sering kayak gitu, udah pagi-pagi ini Karena udah dapat target. Tapi iseng aja nyoba 50 lot, 100 lot, akhirnya BIP. kenapa? Ya kenapa bisa begitu? Ya karena kalian ininya belum kuat. Psikologi kalian belum kuat, secara emosi kalian belum kuat. Biasanya kalau orang yang sudah emosinya kuat, itu dia mau apapun ya udah cuek aja gitu loh. Yang penting gue udah punya trading plan nih. Gitu Iya, loh. Pikir mau dapat lebih, Om Wei. bener. Kembali Mau lagi ke jadi. emosi kita ya. Itu Musuh itu sendiri yang itu emosi salah. kita. Iya, itu yang salah. Kita selalu berharap lebih. Itu yang salah tuh begitu. Kita selalu berharap bisa dapat lebih. Namanya juga Gitu loh. manusia. Padahal kalau memang kalian bisa cuma dapatnya satu, ya udah satu. Kalau dapatnya dua, ya dua. Udah cukup. Ya, karena ada satu bagian lagi yang nanti mungkin kalau sempat saya akan sharing lagi. Ya, itu ada 4 jenis emosi yang harus kalian bisa kuasai. Karena nanti itu berhubungan dengan yang ini. Ya, itu berhubungan. 4 jenis emosi yang harus kalian kuasai. Terus ada penyimpangan-penyimpangan dari emosi atau psikologi trading. Ya, terus ada apa ya? Saya ada bikin makalahnya soalnya. Ada materinya, tapi nggak bisa hari ini saya sharing. Udah jam 10 soalnya. Iya, Wei. Nanti kapan-kapan Om Wei sempat aja. Karena kalau kita bicara tentang psikologi ini sebenarnya materinya itu luas banget, gitu loh. Ya, nanti ada yang namanya apa ya, menjaga psikologi, ya, menjaga psikologi agar oke. Itu ada materinya saya. Terus ada apa namanya, money management, itu ada saya materinya. Nah, itu bagian dari psikologi trading. Saya ada bikin. Ya, terus ada 4 jenis emosi yang harus kita kuasai. Ya, terus ada apa lagi ya? Ada beberapa materi yang mesti saya share sih, tapi nggak bisa sekarang lah, nanti lain kali, lain waktu. Ya. Kalau Om Wei, pernah nggak Om, misalkan nih, kayak beberapa cerita influencer deh, gitu kan. Ada beberapa influencer tuh, kayak dia tuh dulu tuh nggak punya ilmu, gitu kan. Nah, dia sempat udah boncos sampai 70 dan 80, dan abis itu dia cut loss semua mulai dari nol. Apa lu pernah di posisi itu, Om? Pernah. Lu pernah ya? Pernah. Pernah, Om. Oh, itu terus lo ini apa namanya? Apakah nambah muatan, depo lagi, atau Enggak, putar gue yang main dengan ada? yang ada. Gue main dengan yang ada. Dengan lebih Artinya berhati-hati gini, dan lotnya lebih kecil gitu. ya, dengan lot yang lebih kecil. Tapi gini, maksud gue gini.
Kalau kalian tidak bisa menguasai suatu, gini, maksud gue gini, kalau kalian dikasih duit 1 juta, tapi kalian tidak bisa mengelola uang 1 juta itu, ya, kalaupun nanti misalnya saya kasih 100 juta, pasti akan tetap habis. Pasti akan tetap habis. Kalau kalian tidak bisa mengelola uang yang 1 juta menjadi 1.500.000 misalnya ya, dengan profit jadi 1.500.000, kalau kalian masukkan lagi 100 juta, ya itu pasti akan habis om. Kenapa? Karena secara mindset kalian punya modal lebih banyak dan kalian pasti akan beli lot yang lebih banyak. Ya, pasti begitu mindsetnya. Makanya kalian harus kuasai dulu emosi kalian. Kalau kalian sudah bisa mengontrol yang 1 juta menjadi 1.500.000, kalian tambah modal silakan. Tapi kalau kalian tidak bisa menjadikan yang 1 juta jadi 1.500.000, lebih baik kalian tidak usah tambah modal. Kalian harus mengusahakan yang 1 juta ini jadi 1.500.000. Karena kalau kalian tambah, pasti akan habis juga. Mau ditambah berapapun, habis. Kenapa? Karena pikiran kalian belum mantap, istilahnya ya. Emosi kalian belum mantap. Karena pasti kalian akan berpikir begini. Gue punya duit 1 juta, artinya gue akan menghasilkan profit 1 juta itu pasti akan lebih mudah. Betul nggak? Ya kan? Pasti kita punya pikiran begitu. Padahal kenyataannya nggak bisa begitu loh. Karena dari duit 100 juta itu, kalian harus melakukan yang namanya money management. Itu harus kalian lakukan. Kalau kalian tidak bisa menguasai money management, percuma mau dikasih 1 M pun pasti akan habis. Itu loh. Nah, money management itu nanti berhubungan dengan yang namanya psikologi trading. Salah satunya dengan disiplin. Gitu loh. Salah satunya disiplin. Makanya percuma om. Lu mau tambah modal 1 M pun, 2 M pun pasti akan habis. Gitu loh. Kenapa? Karena mindset kalian secara emosi, secara mindset dan emosi itu kalian belum berubah. Masih pakai emosi yang lama. Gitu. Terus apakah lo ini om akan lebih ini ya, lebih apa namanya, misalkan nih lo tadinya sahamnya punya emiten kayak Indomaret gitu kan banyak, dan apakah lo nanti pas akad loss itu lo lebih kayak udah deh 1-2 cukup gitu yang bisa ke kontrol kayak gitu nggak? Maksudnya gimana? Iya misalkan nih tadinya lo kan cut loss itu kan ada 15 emiten gitu kan. Lo itu buat modalin lo lagi nih misalkan nih ya kan, dari semua 15 emiten udah tuh kosong kan emitennya kan, bersih. Nah pada saat itu apakah lo akan tebar jaring lagi atau cuma fokus 1-2 saham atau 3 saham gitu om? Ya pasti lebih sedikit om. Saat Makan ini cuma ya? 4 saham yang gue pegang om. Oh, 4. Oke. Gue udah nggak banyak. Kalau dulu gue bisa sampai 20. Halo. Halo Malip. Dulu udah mau bubar om Malip. Nah ini nih dewanya. Dulu gue bisa sampai 20 om. Dan gue tahu gue salah. Makanya yang begitu yang nggak ada yang udah nggak ada potensi naik nih, yang nggak ada potensi naik, ya udah gue potong semua om. Oh gitu. Iya, gue potong semua. Kita mesti relain, entah itu dia udah minus 30%, 40%,
ya udah rela deh, mau gimana lagi gitu loh. Kalian mau nunggu 10 tahun model kayak siapa ya waktu itu ya, kagak bangun-bangun, begitu bangun sebentar terus tidur lagi, ya kan? Syukur-syukur kalian cuma berhenti di 50, masih ada nilainya. Kalau model kayak Men atau kayak siapa, Widi, Olive, Widi. Widi, Widi, ya kan, udah di bawah 50. Om, Gimana kita coba tahu kalian? Hah? kita tahu itu saham bisa sampai ke itu gimana? Semua saham atau maksudnya kan ada yang Maksudnya sampai 50 stop nih. akselerasi tuh. Nah, akselerasi. taunya akselerasi gimana? Cek aja. Axel. Biasanya ada kok akselerasi, ada atau Iya. enggak dia Naiknya kelihatan kok 10%. di BI-nya Yang kelihatan. naiknya 10% itu loh. Arahnya 10%. Biasanya ya yang 10% itu bisa Oh. biasanya 10% itu akselerasi. Oh, oke. Thank you. Ya, coba kalau kalian bayangin, ingat cerita saya tadi pagi tentang Widi. Ya kan? Kalau saya tidak melakukan cut loss pada posisi minus 10%, maka saat ini minus saya itu paling enggak antara 85 sampai 90%. Kalau saya tidak melakukan cut loss pada posisi minus 10. Jadi mindsetnya kalian mesti rubah ya. Cut loss itu bukan adalah suatu kerugian. Ya, memang secara fisik dia rugi, kita hilang uang. Tapi di balik hilang uang itu, yang harus kalian balik posisi pikiran kalian adalah kalian menyelamatkan aset kalian. Ya, kalau misalnya kalian masuk 1 juta sudah minus 10% berarti 100.000 ya. Kalau kalian tidak melakukan cut pada posisi 900.000, terus dia terus turun, ya, itu kalian asetnya pasti akan makin turun kan, betul nggak? Aset kan pasti akan jauh lebih kecil dibandingkan 900.000 yang tadi, ya. Itu mindsetnya mesti kalian rubah loh. Jadi cut loss itu bukan sesuatu yang tabu yang harus kalian pegang. Jadi kalau loss itu kalian pegang lama-lama, nggak juga sih, nggak harus. Kalau menurut kalian harus sudah waktunya di-cut ya di-cut. Gitu loh. Disiplin. Karena disiplin itu yang susah biasanya. Ya. Karena itu mempengaruhi emosi kita. Di saat pada saat kita mau cut begini, kita punya pikiran gini, kalau gua cut sekarang takutnya nanti minggu depan naik. Udah biarin aja dulu deh. Pasti kita punya pikirannya kayak gitu. Makanya lebih baik kalian hilang 5-10% daripada kalian dibawa turun terus. Gitu loh. Ya. Oke. Oke, Om We. Oke. Ini rekamannya saya sudahi dulu ya. Thank you, Om We.